Langit sore itu berwarna kelabu. Matahari di ufuk barat seperti tertutup kain tipis, sinarnya meredup, dan suara serangga mulai terdengar memecah kesunyian. Angin berhembus pelan dari arah hutan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering. Di ujung jalan setapak, seorang kakek tua melangkah perlahan sambil memikul seikat kayu bakar. Ia bernama Suratman, lelaki berusia 50 tahun yang sudah tampak jauh lebih tua dari usianya. Rambutnya memutih seluruhnya, wajahnya keras terbakar matahari, dan setiap langkahnya terasa berat. Sejak istrinya meninggal beberapa tahun silam, Suratman hidup sendirian di rumah kecil dari papan dan bambu di pinggir desa Wonosari, lereng Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Anak semata wayangnya merantau entah kemana. Kabar terakhir hanya berupa sepucuk surat lusuh yang menyebut ia bekerja di kota besar. Suratman tidak pernah membalasnya. Bukan karena tidak sayang, melainkan karena merasa hidupnya terlalu sepi untuk diceritakan. Setiap hari, ia pergi ke hutan mencari kayu bakar. Ikatan kayu itu ia jual ke pasar atau kepada tetangga yang membutuhkan. Uang yang didapat hanya cukup untuk membeli beras dan sedikit lauk. Hidupnya berjalan tanpa kejutan, seperti aliran sungai kecil di belakang rumahnya. Namun sore itu berbeda. Ketika langkahnya menyusuri jalan setapak yang diapit pohon tinggi, ia merasa hutan mendadak sunyi. Angin berhenti berhembus. Suara serangga lenyap. Udara menjadi berat seolah seluruh hutan sedang menahan napas. Suratman terhenti. Ia menoleh ke kanan dan kiri, namun yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri. Lalu, suara itu muncul. Duk, duk, duk. Seperti hentakan kaki besar menghantam tanah. Irama berat dan teratur. Setiap dentumannya membuat daun-daun kering di tanah bergetar. Suratman mengerutkan dahi. Suara apa itu? Batinnya. Pikiran pertamanya adalah kerbau liar, atau mungkin banteng hutan yang tersesat. Namun langkah itu terasa terlalu berat, terlalu teratur, seakan bukan sepenuhnya milik hewan biasa. Ia menimbang untuk segera bergegas pulang, tetapi langkah kakinya seperti tertahan. Baru beberapa meter ia berjalan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat, disertai hembusan angin dingin yang membuat bulu kuduknya berdiri. Suratman menoleh, dan di antara pepohonan ia melihatnya. Siluet putih raksasa bergerak pelan di balik kabut tipis. Tubuhnya panjang, sisiknya berkilau terkena sinar senja. Matanya redup seperti bara yang bersembunyi di kegelapan. Suratman tertegun. Sosok itu bukan kerbau, bukan banteng. Itu seekor ular putih. Suaranya tak terdengar, namun tatapannya seolah menembus hati. Suratman ingin lari, tetapi kakinya tak mampu bergerak. Seolah ada sesuatu yang menahan. Campuran rasa takut dan kagum membuat tubuhnya membeku. Lalu, perlahan, sosok itu menghilang di telan kabut. Suratman berdiri lama. Nafasnya tersengal. Ingatannya kembali pada cerita lama yang sering ia dengar saat kecil. Legenda tentang ular putih penjaga harta karun leluhur di hutan terlarang. Konon, siapapun yang berani mengganggu harta itu tanpa izin akan hilang tanpa jejak. Sore itu, Suratman tahu, kehidupannya yang sederhana tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, Suratman hampir tidak bisa tidur. Suara jangkrik terdengar lebih nyaring dari biasanya, bercampur dengan desau angin yang menabrak dinding rumah bambunya. Pikirannya masih dipenuhi bayangan sosok ular putih yang muncul di tengah kabut. Ia bertanya dalam hati, apakah itu benar nyata, atau hanya ilusi dari mata lelahnya? Namun detak jantungnya yang masih berdebar seolah meyakinkan bahwa ia telah melihat sesuatu yang bukan sekadar mimpi. Pagi menjelang, matahari menembus celah dedaunan, membentuk bercak cahaya di tanah yang lembab oleh embun. Suratman kembali melangkah ke hutan dengan pikiran kacau. Di tanah berlumpur, ia terhenti. Di sana, terlihat bekas jejak yang dalam. Bukan telapak kaki manusia, bukan pula tapak hewan biasa. Jejak itu memanjang, berlekuk seperti sisik, seolah tubuh besar telah merayap di atas tanah. Ukuran jejak itu membuat dadanya bergetar. Lebih lebar dari batang pohon kelapa. Ia berjongkok, menyentuh tanah lembab itu, merasakan dingin yang menusuk jemari.
Suratman menelan ludah. Lututnya melemas. Hatinya ingin berbalik pulang. Namun matanya tidak mampu melepaskan pandangan. Seolah ada kekuatan yang menarik dirinya untuk terus mengikuti jejak itu. Ia melangkah perlahan, menapaki jejak demi jejak. Kadang jejaknya begitu jelas di tanah basah, kadang hilang tertutup dedaunan kering. Udara di sekelilingnya makin aneh. Burung-burung berhenti berkicau, hanya sunyi yang menggema di antara pepohonan. Ketika hendak berbalik, dari sudut matanya ia melihat bayangan besar melintas di seberang tanah lapang. Suratman memicingkan mata. Dan di balik kabut tipis yang turun meski matahari sudah tinggi, tampak sosok ular putih itu berdiri tegak. Tubuhnya berkilau bagai perak, sisiknya memantulkan cahaya seperti kristal. Kali ini ia melihat lebih jelas. Tubuh raksasa, mata hitam yang dalam, lidah merah menjulur perlahan. Tatapan itu menusuk hingga membuat Suratman hampir terjatuh. Anehnya, meski wujudnya menakutkan, tatapan mata itu tidak sepenuhnya buas. Ada sesuatu yang kuno, dalam, seakan menguji hati yang menatapnya. Angin pagi tiba-tiba membawa aroma aneh. Tanah basah bercampur wangi samar bunga liar. Aroma itu sama persis seperti saat ia bertemu ular putih kemarin sore. Suratman berdiri kaku. Ia tahu, apa yang sedang ia alami bukan kebetulan. Ular putih itu seakan memanggil, mengajaknya menapaki jalan yang belum pernah ia bayangkan. Langkah Suratman semakin dalam memasuki hutan. Semakin jauh ia berjalan, semakin tebal kabut yang menyelimuti. Cahaya matahari yang tadinya menembus dedaunan kini meredup, seolah terhalang tirai putih. Udara menjadi dingin, dan setiap helaan napasnya tampak seperti asap tipis. Tiba-tiba terdengar suara samar dari kejauhan. Bukan suara hewan, bukan pula manusia. Suara itu seperti bisikan, lirih, namun jelas menusuk telinga. "Jangan takut, datanglah." Suratman terhenti. Matanya membelalak. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tak melihat siapapun. Tubuhnya bergetar. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia tahu suara itu bukan berasal dari dirinya sendiri. Itu suara lain. Suara yang muncul dari balik kabut. Ia menelan ludah, mencoba menguatkan hati. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat. Namun ada dorongan yang membuatnya tidak bisa berhenti. Suara itu terus memanggil, mengarahkannya semakin dalam. Tak lama, ia tiba di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tempat itu dikelilingi pohon besar dengan akar yang menjuntai seperti tirai. Tanahnya lembab, ditutupi lumut hijau. Di tengah lapangan, ada sebuah batu besar berlumut, bentuknya seperti altar kuno. Suratman berdiri terpaku. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, bergema seolah keluar dari batu besar itu. "Kau telah dipilih, jangan mundur." Sekujur tubuhnya gemetar. Dalam hati ia beristighfar, menyebut nama Allah berulang kali. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi bukan hal biasa. Ada kekuatan gaib yang sedang mengujinya. Tiba-tiba, semilir angin kencang bertiup, menyibakkan kabut. Dari balik kabut itu, sosok ular putih perlahan muncul. Tubuhnya melingkar mengitari batu besar. Sisiknya berkilau seakan memancarkan cahaya sendiri. Matanya menatap Suratman tanpa berkedip, dalam dan tajam. Suratman mundur beberapa langkah, tapi kakinya terhenti di akar pohon yang menjalar di tanah. Nafasnya terengah. Rasa takut dan penasaran bercampur jadi satu. Dan saat itu juga, suara itu terdengar lagi. Kali ini begitu dekat, seakan berbisik langsung di telinganya. "Kau akan mengetahui kebenaran, tapi harus berani melangkah lebih jauh." Suratman berdiri terpaku di depan batu besar yang diselimuti lumut. Ular putih itu melingkar di sekitarnya, seakan menjaga sesuatu yang terpendam di bawah batu. Matanya berkilat seperti bara, membuat udara di sekitar terasa berat dan menyesakan. Suara samar yang sejak tadi ia dengar kembali menggema. "Dekatlah. Lihatlah apa yang tersembunyi." Suratman menelan ludah. Dengan langkah gemetar, ia maju mendekati batu itu. Jantungnya berdetak keras. Setiap denyut terasa menghantam dadanya. Ia mengangkat tangannya,
menyentuh permukaan batu yang dingin dan basah oleh lumut. Seketika, tubuhnya seperti dialiri arus listrik halus yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, tanah di sekitar batu bergetar pelan. Daun-daun gugur beterbangan, suara akar-akar pohon berderak, dan di permukaan batu muncul retakan halus bercahaya. Retakan itu semakin melebar, memancarkan sinar putih kebiruan dari dalamnya. Suratman terbelalak. Ia melangkah mundur, namun matanya tak bisa lepas dari cahaya itu. Ular putih di sekeliling batu mendongakkan kepala, lidahnya menjulur keluar, seolah sedang menguji keberanian Suratman. Di dalam cahaya itu, perlahan terlihat sesuatu. Bukan sekadar kilatan cahaya, tapi bentuk. Kotak kayu tua, berukir motif kuno, terbenam di dalam batu. Ukiran pada kotak itu menyerupai naga melingkar, dan di tengahnya ada simbol menyerupai matahari. Suratman menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan seruan kaget. Ia teringat cerita lama yang sering ia dengar dari orang tua desa. Tentang pusaka peninggalan leluhur yang disimpan di perut hutan, dijaga makhluk gaib agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Suara itu terdengar lagi, lebih tegas, lebih dalam. Kotak itu hanya terbuka bagi hati yang bersih. Jangan serakah. Jangan takut. Suratman berdiri kaku. Kakinya ingin melangkah, tangannya ingin meraih, tapi pikirannya dipenuhi kebimbangan. Ia tahu, jika ia salah langkah, hidupnya mungkin tak akan pernah kembali sama. Suratman berdiri di hadapan batu besar yang kini berkilau retakan cahaya. Kotak berukir naga di dalamnya semakin jelas terlihat, seakan menunggu untuk diambil. Namun ular putih yang melingkar di sekitarnya menatap tajam tanpa berkedip, seolah menjadi penjaga gerbang menuju rahasia leluhur. Angin berhembus kencang, membuat dedaunan beterbangan. Kabut semakin menebal, melingkupi tempat itu hingga terasa seperti dunia lain. Suara lirih yang membimbingnya sejak awal kembali bergema. Jika kau ingin melangkah, lepaskan ketakutanmu. Jika tidak, kembalilah sekarang juga. Suratman menggenggam kain sarung yang melilit pinggangnya, mencoba meneguhkan hati. Nafasnya berat, tubuhnya gemetar. Ia teringat wajah istrinya yang sudah lama pergi, teringat anak semata wayangnya yang hilang kabar. Hidupnya selama ini penuh kesunyian, dan kini ia berdiri di hadapan sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Tiba-tiba, ular putih itu bergerak. Tubuh raksasanya melingkar lebih rapat di sekitar batu. Sisiknya berdesis keras bergesekan dengan akar dan tanah. Lidah merahnya menjulur keluar. Matanya berkilat seperti bara api. Suratman mundur setapak, tapi kaki kanannya tersangkut akar, membuat tubuhnya terhuyung hampir jatuh. Suara itu bergema lebih keras. Jangan mundur. Uji keberanianmu. Hanya mereka yang kuat hati yang dapat melangkah. Suratman memejamkan mata, menyebut nama Allah berulang kali. Tubuhnya penuh keringat, namun ada kekuatan aneh yang mendorongnya untuk tetap berdiri. Perlahan ia membuka matanya kembali. Tatapannya kini lebih mantap. Ia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, hingga ia berdiri tepat di hadapan ular putih itu. Nafasnya terengah, tapi ia tidak lagi mundur. Ular putih itu mendongakkan kepala tinggi-tinggi, lalu mengeluarkan desis panjang yang menggema ke seluruh hutan. Namun bukannya menerkam, ular itu justru menundukkan kepala. Sisiknya berkilau diterpa cahaya, seolah memberi jalan. Cahaya dari dalam batu semakin terang, memantulkan bayangan Suratman yang kini berdiri tegak, meski hatinya masih diliputi rasa takut. Di sanalah ujian keberaniannya dimulai. Suratman berdiri hanya beberapa langkah dari batu besar yang retakannya memancarkan cahaya biru keputihan. Ular putih itu melingkar tenang, tubuhnya berkilau bagai perak, kepalanya menunduk seakan memberikan izin. Namun hawa yang menyelimuti tempat itu membuat dada terasa berat, seperti ada sesuatu yang menguji setiap detak jantungnya. Dengan langkah pelan, Suratman mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh retakan batu yang semakin melebar. Batu itu bergetar pelan, lalu terbelah perlahan, menyingkap kotak kayu tua yang tersimpan di dalamnya. Kotak itu tampak usang, namun ukiran naga yang melingkar di permukaannya masih begitu jelas,
memantulkan cahaya samar. Suratman menatapnya dengan mata lebar. Hatinya berdesir kuat, bercampur antara ketakutan dan rasa kagum. Kotak itu seakan hidup, memancarkan energi yang membuat udara di sekelilingnya bergetar. Tiba-tiba, suara lirih itu kembali terdengar. Lebih dalam, lebih dekat. Jangan tergoda oleh isinya. Hanya dengan hati yang bersih, rahasia ini akan terbuka. Suratman menunduk. Tangannya gemetar mendekati kotak. Ia teringat masa-masa sulit dalam hidupnya. Kesepian di rumah, rasa rindu pada anaknya, dan perjuangan setiap hari hanya untuk sekadar makan. Hatinya berbisik bahwa mungkin inilah jawaban dari segala penderitaan yang ia alami. Namun di saat yang sama, ia teringat cerita para tetua desa. Bahwa banyak orang dulu mencoba mencari harta karun di hutan ini, tapi tak ada seorang pun yang pernah kembali. Semua lenyap di telan misteri. Nafas Suratman tersengal. Tangannya hampir menyentuh kotak itu. Tapi tiba-tiba kilatan cahaya memancar lebih terang, menyilaukan matanya. Dari dalam kotak terdengar bunyi berderak. Seperti sesuatu yang sedang bangkit dari tidur panjang. Ular putih di samping batu itu mendongakkan kepala, mengeluarkan desis panjang yang membuat tanah bergetar. Sorot matanya tajam mengawasi Suratman, seakan menimbang apakah ia benar-benar layak membuka rahasia tersebut. Suratman berdiri terpaku. Ia tahu, satu langkah lagi akan menentukan segalanya. Cahaya dari kotak kayu itu semakin terang, menyoroti wajah Suratman yang dipenuhi keringat dingin. Ular putih melingkar erat. Tubuhnya bergetar seperti merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Desisnya panjang, bergema, hingga burung-burung di kejauhan beterbangan ketakutan. Suratman berdiri kaku. Jantungnya berdetak cepat, seolah akan meledak. Tangannya masih menggantung di udara, belum menyentuh kotak. Saat itu, kabut di sekeliling semakin tebal, menyelimuti lapangan kecil hingga pandangan seakan hilang. Dari dalam kabut terdengar suara langkah samar, berat, namun tak terlihat wujudnya. Lalu terdengar suara dalam, bergema seperti berasal dari perut bumi. Berhenti, siapapun yang ingin membuka kotak ini harus melewati penjaganya. Suratman terperanjat. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi hanya kabut pekat yang menutup pandangannya. Ular putih itu mendongakkan kepala, matanya menatap lurus ke arah kabut, seakan sedang menunggu sesuatu. Dari kabut itu muncul bayangan hitam tinggi menjulang. Wujudnya samar, seperti manusia, namun jauh lebih besar. Suara berat itu kembali terdengar. Ini bukan untuk mereka yang hatinya dikuasai oleh ketamakan. Buktikan keberanianmu, buktikan ketulusanmu. Suratman mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Ia menunduk, menyebut nama Allah dengan lirih. Rasa takut merayapi dirinya. Namun ada dorongan kuat yang membuatnya tetap bertahan di tempat. Bayangan hitam itu melangkah maju. Setiap pijakannya membuat tanah bergetar. Kabut berputar mengikutinya, menyelimuti wujudnya agar tak terlihat jelas. Namun Suratman bisa merasakan tatapannya, berat dan menusuk, seakan menembus ke dalam hatinya. Ular putih di sampingnya mengeluarkan desis pelan, bukan untuk mengancam, melainkan seperti memberi kekuatan. Suratman menarik napas panjang, lalu menegakkan tubuhnya yang sempat goyah. Di hadapannya kini berdiri penjaga gaib, makhluk yang bukan manusia, bukan pula hewan, namun sesuatu yang jauh lebih tua dari keduanya. Dan hanya dengan keberanian yang tulus, ia bisa melangkah lebih jauh mendekati kotak itu. Bayangan hitam itu berdiri tegak, menjulang tinggi dengan sorot mata yang tajam meski samar tertutup kabut. Suaranya bergema lagi, berat dan penuh wibawa. Jika kau ingin melewati batas ini, tinggalkan semua rasa tamak. Jawab ujian hati, atau kau akan hilang seperti mereka yang datang sebelumnya. Suratman terdiam. Tubuhnya gemetar, namun ia menguatkan diri. Ia melangkah setapak ke depan, menatap kabut yang berputar di hadapannya. Nafasnya berat, keringat dingin membasahi kening. Tiba-tiba, dari dalam kabut muncul bayangan lain. Wujud seorang perempuan dengan kain jarik, wajahnya lembut dan penuh kasih. Suratman tercekat. Itu adalah wajah almarhum istrinya.
Senyumnya menenangkan, tatapannya penuh cinta, sama seperti saat terakhir kali ia melihatnya sebelum dikafani. "Pak," suara itu lirih, nyaris membuat lututnya lemas. "Ambillah kotak itu. Di dalamnya ada jalan untuk mengakhiri penderitaanmu. Kau tak perlu lagi hidup dalam kesepian." Surat Mantrisa. Air matanya menetes tanpa ia sadari. Hatinya rindu, terlalu rindu. Namun dalam lubuk hatinya, ia sadar, istrinya telah pergi untuk selamanya. Ia memejamkan mata, lalu menggeleng. "Tidak, engkau bukan dia. Istriku sudah tenang di sisi Allah." Bayangan itu perlahan memudar, berganti dengan wujud seorang pemuda muda dengan wajah keras dan tatapan tajam. Suratman tersentak. Itu wajah anaknya, yang telah lama hilang kabar. Suaranya bergetar, terdengar marah sekaligus penuh harap. "Ayah, mengapa kau biarkan aku pergi sendirian? Kau tak pernah mencariku. Kau hanya sibuk dengan kesunyianmu. Bukalah kotak itu, buktikan kalau kau masih ayahku." Suratman tertegun, dadanya bergetar hebat, tangannya hampir terulur. Namun ia menariknya kembali. Matanya basah, namun ia menunduk sambil berkata pelan, "Anakku, dimanapun kau berada, aku selalu mendoakanmu. Jika ini jalan untuk menebus kesalahanku, maka aku akan ikhlas. Tapi aku tidak akan membuka kotak ini demi nafsu, hanya demi ridho Allah." Bayangan itu menghilang, kabut berputar semakin kencang. Suara berat penjaga gaib kembali terdengar. "Hatimu teruji. Kau tidak tergoda oleh ilusi. Lanjutkan langkahmu, wahai manusia tua." Ular putih itu mendesis panjang. Sisiknya berkilau seperti kristal. Batu besar yang menyimpan kotak kayu bergetar semakin keras. Cahaya dari dalamnya memancar menerangi seluruh hutan. Suratman menatapnya dengan napas tersengal. Ia tahu, ujian berikutnya akan jauh lebih berat. Cahaya dari batu besar itu semakin terang, hingga membuat seluruh hutan seakan tenggelam dalam sinar putih kebiruan. Kabut berputar kencang, lalu tersibak perlahan, menyingkap jalan setapak kecil yang sebelumnya tidak pernah ada. Jalan itu dipenuhi batu-batu berlumut, diapit pepohonan besar yang akarnya menjalar seperti tangan raksasa. Suara berat penjaga gaib kembali terdengar. "Jalan ini hanya bisa dilewati sekali. Siapa yang melangkah, tak akan kembali sama." Suratman berdiri terpaku. Kakinya gemetar, hatinya bimbang. Namun ada kekuatan yang mendorongnya maju. Ia melirik ular putih yang kini menunduk rendah. Sisiknya berkilau seolah menjadi cahaya penuntun. Desisnya kali ini tidak menakutkan, melainkan seperti memberi dorongan agar Suratman melangkah. Dengan langkah pelan, Suratman menapaki jalan itu. Setiap pijakan terasa berat, seolah tanah menahan tubuhnya agar tidak maju. Di sekelilingnya terdengar suara bisikan aneh, seperti seruan orang-orang yang hilang di hutan ini. Suara tangisan, jeritan, bahkan tawa samar bercampur menjadi satu, membuat bulu kuduknya meremang. Semakin jauh ia berjalan, semakin kuat cahaya dari ujung jalan itu. Di sana terlihat gerbang batu menjulang, penuh ukiran kuno berbentuk naga dan matahari. Ukiran itu sama persis dengan simbol pada kotak kayu. Ketika ia mendekat, gerbang itu bergetar, memancarkan cahaya yang berdenyut seperti nadi. Suara berat bergema sekali lagi. "Gerbang ini akan terbuka hanya jika kau ikhlas. Jika hatimu masih dipenuhi kebencian dan penyesalan, kau akan terperangkap selamanya." Suratman terdiam, dadanya terasa sesak. Bayangan wajah istrinya kembali melintas. Begitu pula wajah anaknya yang hilang. Semua luka masa lalu seakan ditarik kembali ke permukaan. Namun ia menarik napas panjang, memejamkan mata, dan berbisik lirih. "Aku ikhlas, aku pasrah, hanya kepada-Mu ya Allah." Gerbang batu itu bergetar semakin kuat. Lalu perlahan terbuka, memancarkan cahaya yang begitu terang hingga membuat mata Suratman terpaksa terpejam. Dari dalam gerbang terdengar suara gaib yang penuh wibawa. "Selamat datang di rahasia leluhur. Langkahkan kakimu dengan keberanian, karena ujian terakhir menantimu." Cahaya dari gerbang batu menyelimuti tubuh Suratman.
Saat matanya terbuka, ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah ruangan luas tanpa dinding, hanya lantai batu hitam yang memantulkan cahaya putih pucat. Udara di dalam terasa berat, penuh energi aneh yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di tengah ruangan itu, sebuah peti besar berlapis emas berdiri angkuh. Ukirannya rumit, dipenuhi simbol-simbol kuno yang sama dengan batu kunci yang ia temukan sebelumnya. Peti itu berkilau seakan memanggilnya untuk mendekat. Ular putih melingkar di sisi peti. Matanya menatap tajam ke arah Suratman. Desisnya panjang, bergema, seakan menjadi peringatan. Tiba-tiba suara gaib bergema, menggetarkan ruangan. Ini adalah ujian terakhir. Kau boleh mengambil harta ini untuk dirimu, atau meninggalkannya demi masa depan orang banyak. Pilihanmu akan menentukan takdirmu. Suratman terdiam. Tubuhnya bergetar. Bayangan desa Randu Kuning muncul dalam pikirannya. Warga yang hidup sederhana, anak-anak yang berlarian tanpa alas kaki, dan para tetua yang selalu menunduk pasrah pada kehidupan miskin. Harta ini bisa mengubah semuanya. Namun di sisi lain, suara hati kecilnya berbisik. Apakah ini jalan yang benar? Langkahnya mendekat. Tangannya terulur. Jari-jarinya hampir menyentuh permukaan emas itu. Namun tiba-tiba, bayangan hitam menyergap dari lantai, melilit kakinya. Suara-suara bisikan menggema di telinganya. Ambil saja, ini hakmu, dengan harta ini kau bisa menguasai dunia. Suratman terhuyung, wajahnya memucat. Ia menutup mata rapat-rapat, lalu berteriak lirih. Tidak, aku tidak butuh kekuasaan. Aku hanya ingin kedamaian. Sekejap, bisikan itu menghilang. Lilitan hitam lenyap. Ruangan bergetar hebat. Peti emas itu terbuka dengan sendirinya. Namun bukannya tumpukan koin dan permata. Dari dalamnya keluar cahaya putih murni yang menyilaukan. Ular putih mendongakkan kepalanya. Matanya memancarkan kilau damai. Suara berat bergema sekali lagi. Engkau lulus ujian terakhir. Harta sejati bukanlah emas dan permata, melainkan hati yang bersih, keberanian, dan keikhlasan. Cahaya putih itu melesat ke arah Suratman, menyelimuti tubuhnya hingga ia merasa ringan, seakan semua beban hidupnya hilang. Luka lama, rasa kehilangan, dan kesedihan yang selama ini menjeratnya lenyap, digantikan ketenangan yang dalam. Saat cahaya meredup, ia mendapati dirinya berdiri kembali di tepi hutan Randu Kuning. Di sampingnya hanya ada seikat kayu bakar. Ular putih sudah tidak ada. Namun di dadanya ia merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kehangatan, ada ketenangan, dan ada bisikan halus yang berkata, "Jadilah penjaga kehidupan, bukan pencuri kehidupan." Suratman menatap langit senja. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena lega. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, hidup Suratman di desa Randu Kuning berubah perlahan. Ia kembali menjalani hari-harinya sebagai pencari kayu bakar. Namun ada ketenangan yang berbeda di wajahnya. Tatapannya lembut, langkahnya ringan, dan setiap orang yang berpapasan dengannya merasa seolah mendapatkan kekuatan baru. Warga desa sempat heran melihat perubahan itu. Mereka melihat Suratman tidak lagi hanya membawa kayu, tetapi juga bibit pohon kecil yang selalu ia tanam di tepi hutan setelah mengambil kayu. Ketika seorang anak bertanya mengapa ia melakukan itu, Suratman tersenyum dan menjawab pelan, "Kalau kita hanya mengambil, suatu hari hutan akan habis. Tetapi kalau kita juga memberi, hutan akan selalu hidup, dan kita pun ikut hidup bersamanya." Anak-anak mulai mengikuti langkahnya. Setiap kali Suratman menanam bibit, tangan-tangan kecil ikut menggali tanah dan menutupinya dengan tanah lembut. Hutan yang dulunya sunyi kini perlahan menjadi tempat belajar bagi generasi muda Randu Kuning. Malam-malamnya tidak lagi dipenuhi rasa takut. Suratman tidur dengan hati yang ringan, meski rumahnya tetap sederhana, meski hidupnya tetap bersahaja. Ia tahu harta sejati sudah ia temukan, bukan berupa emas, melainkan kekuatan hati yang ikhlas. Kadangkala, di tengah malam ketika bulan purnama menggantung, Suratman melihat sekilas bayangan ular putih di tepi hutan. Sosok itu berdiri diam, matanya berkilau lembut.
Tidak lagi menakutkan, melainkan seperti sahabat lama yang menjaga dari jauh. Suratman hanya menunduk, mengucap syukur dalam hati. Tahun demi tahun berlalu, Randu Kuning menjadi desa yang subur dan damai. Pohon-pohon yang dulu gundul kembali rimbun. Sungai kecil yang mengering kini mengalir jernih. Semua itu lahir dari satu langkah sederhana, dari seorang kakek tua yang memilih ikhlas daripada tamak. Suatu sore, seorang anak kecil menghampirinya dan bertanya polos, "Kakek, apakah benar ada harta karun di dalam hutan itu?" Suratman tersenyum, keriput di wajahnya semakin dalam. Ia mengusap kepala anak itu dengan lembut, lalu menjawab, "Ada, tapi bukan emas atau permata. Harta karun itu ada di dalam hati yang jujur, berani, dan mau menjaga kehidupan." Anak itu mengangguk. Matanya berbinar seolah memahami sesuatu yang besar. Suratman menatap langit senja. Angin berhembus lembut, membawa desis samar yang familiar. Desis dari ular putih penjaga rahasia leluhur. Dan malam itu, Suratman tidur dengan hati yang benar-benar damai, mengetahui bahwa perjalanan panjangnya telah berakhir. Namun tugasnya sebagai penjaga kehidupan baru saja dimulai. Tahun-tahun terus bergulir. Suratman semakin renta, rambutnya memutih, tubuhnya semakin rapuh. Namun semangatnya tak pernah pudar. Setiap hari ia tetap berjalan ke hutan, meski langkahnya tertatih. Warga desa selalu menawarkan bantuan, namun Suratman hanya tersenyum. "Selama aku masih bisa melangkah, biarlah aku tetap menjaga yang sudah dipercayakan kepadaku." Pada suatu pagi, kabut tipis menyelimuti desa Randu Kuning. Suratman tidak kembali dari hutan seperti biasanya. Warga pun mencarinya, hingga menemukan dirinya duduk bersandar di bawah pohon besar yang dulu ia tanam bersama anak-anak desa. Wajahnya tenang, senyumnya tipis, seolah tertidur dalam damai. Di sekelilingnya, tanah yang lembab dipenuhi tunas-tunas hijau baru, seakan hutan itu sendiri memberi penghormatan terakhir. Di antara kabut pagi, beberapa orang bersumpah melihat sekilas ular putih melingkar di dekat tubuhnya, lalu menghilang tanpa jejak. Sejak hari itu, warga Randu Kuning menyebut Suratman bukan lagi sekadar pencari kayu bakar. Ia dikenang sebagai penjaga kehidupan, orang sederhana yang mengajarkan arti ikhlas dan keberanian. Anak-anak tumbuh besar dengan cerita tentangnya, menanam pohon, menjaga sungai, dan melanjutkan warisan yang ia tinggalkan. Hutan Randu Kuning kini menjadi tempat yang subur dan damai, dipenuhi kehidupan baru. Setiap kali angin berhembus melewati pepohonan, desis samar terdengar, seakan suara ular putih masih setia menjaga. Dan di hati setiap warga, nama Suratman abadi, bukan karena harta karun yang ia temukan, melainkan karena warisan kebaikan yang ia tinggalkan.